Selamat pagi Mas Dwi, Bu Mara, dan teman-teman mata kuliah Bahasa Dalam Kebudayaan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai proposisi tentang religi. Selanjutnya, menurut Magetsari dalam buku Kearifan Budaya dalam Kata, religi dimaknai sebagai hal yang berkenaan dengan kepercayaan serta suatu kebiasaan yang berkaitan dengan apa yang dipercaya. Manusia Jawa percaya bahwa ada sesuatu gaib di luar manusia yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempengaruhi dan mengatur hidup manusia. Oleh karena kepercayaan tersebut, manusia Jawa selalu berusaha untuk menyelaraskan dan menyesuaikan dirinya dengan masyarakat dan alam sebagai kekuasaan yang menentukan hidupnya. Fenomena kebudayaan tersebut kemudian direpresentasikan dalam proposisi Memayu Hayuning Bawono, yang berarti menciptakan suasana ketentraman dunia. Untuk mencapai Memayu Hayuning Bawono, manusia harus sepi ing pamrih, yakni mengendalikan nafsu-nafsunya dan juga rame ing gawe, yaitu memenuhi kewajibannya masing-masing dengan kemampuannya. Selanjutnya, gagasan utama religi pada budaya Jawa dikelompokkan sesuai dengan siklus hidup manusia. Siklus yang pertama adalah penciptaan. Dalam pandangan Jawa, manusia itu sudah ginaris atau digariskan dan diciptakan atau tinitah untuk mengisi dunia. Selanjutnya, dalam perjalanannya di hamparan kehidupan, manusia harus ngelakoni atau berusaha menjalankan hidup dengan benar, di mana ngelakoni atau konsep laku ini untuk mencapai kasampurnaning urip. Laku-laku yang dijalankan manusia kemudian direpresentasikan dalam proposisi yang pertama, manungso mung sadermo ngelakoni, di mana maksudnya adalah manusia tidak berkemampuan untuk mengatur baik kodrat kehidupannya maupun alam semesta. Dan yang kedua juga ada proposisi nerimo ing pandum. Selanjutnya, siklus akhir kehidupan. Orang Jawa percaya bahwa kematian itu bukan akhir perjalanan manusia, karena visi religius orang Jawa adalah sangkan paraning dumadi, atau asal mula kembali ke asal mula penciptaannya. Laku-laku yang tadi dijalankan di hamparan kehidupan itu akan membuat manusia dapat mulih muloniro atau kembali ke asalnya. Dalam hal ini, orang Jawa juga percaya bahwa segala hal yang dilakukan di dunia akan menerima atau akan ada balasannya. Hal tersebut kemudian disampaikan dalam proposisi ngunduh wohing pakarti atau menuai buah perbuatan. Baik, terima kasih Saudari Waang. Selanjutnya saya Tri Halimah Maulani akan menjelaskan mengenai proposisi hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama yaitu Rilo yang berasal dari proposisi Lilo Legawaning Manah atau dalam bahasa Indonesia keikhlasan hati. Dijelaskan dalam buku Kearifan Budaya dalam Kata karya Pak Rahyono bahwa manusia yang sudah menanamkan nilai Rilo atau ikhlas di dalam dirinya merupakan sosok yang menerima keadaan dalam hidupnya, baik itu suka maupun duka, tanpa keluh kesah atau menggerutu bahkan keinginan balas dendam. Kedua, ada narimo yang berasal dari proposisi narimo ing pandum dalam bahasa Indonesia sendiri artinya menerima segala pemberian atau keadaan di dalam hidupnya. Sama dengan makna proposisi Lilo Legawaning Manah, narimo di sini dimaknai dengan proposisi keadaan manusia yang menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Yang ketiga, teman berasal dari proposisi sing sopo temen tinemu. Dalam bahasa Indonesia artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan memperoleh hasil. Proposisi tersebut mirip dengan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang dimaknai bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selanjutnya yaitu keempat, nilai sabar dalam proposisi jembar dodone lobok atine, yang artinya lebar dadanya, longgar hatinya. Hal ini mungkin dimaknai dengan berlapang dada. Jadi kan biasanya kalau teman-teman tahu
atau familiar, kalau disuruh sabar tuh berlapang dada ya. Jadi hatinya nggak mempet sempit di dalam dadanya gitu. Lalu yang terakhir budi luhur, wani ngalah luhur wakasane, berani mengalah menjadi luhur pada akhirnya. Mungkin ini teman-teman juga memahami betul bahwa nilai mengalah dalam Jawa itu sangat kental, Sehingga memproyeksikan nilai yang dianut orang Jawa, yaitu ingin selalu menyenangkan hati manusia lainnya demi keselarasan masyarakat dan juga hidupnya sendiri. Lalu selanjutnya proposisi tentang Tuhan. Dalam pandangan Jawa terdapat proposisi yang menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan dari Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah pencipta alam semesta dan seisi-isinya. Hal tersebut bisa dilihat pada proposisi Gusti Allah. Lalu ada Gusti Allah ingkang maha kuwaos, maha wikan, dan murbeng numadi, yang artinya maha kuasa, maha tahu, dan penguasa alam semesta. Yang ketiga adalah dat kang tan kena kinaya ngopo, yang artinya Gusti Allah atau Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat diperumpamakan. Selanjutnya cedak tonpo senggolan, adoh tanpa wagenan, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Dimaknai dengan bagaimana Tuhan begitu dekat, namun tidak sampai bersentuhan, hanya dapat dirasakan dengan hati kita. Selanjutnya duung curigo manjing warongko manjing curigo. Proposisi ini tidak hanya menjelaskan mengenai Tuhan, namun hubungan manusia dengan Tuhan juga, yaitu manunggaling kaulo lan Gusti, yang artinya manusia dengan Tuhan bagai bilah keris dengan sarungnya, begitu erat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sintania. Terima kasih. Oke, terima kasih Ima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep religi manusia kepada Tuhan. Manusia harus selalu ingat atau eling bahwa manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Proposisi yang menunjukkan kita harus selalu ingat yaitu urip mung saderma nglakoni. Yang mana manusia hidup harus menerima apa yang sudah digariskan untuknya. Karena manusia hidup di dunia, tujuannya hanya untuk kembali dan menyatu kepada Tuhan. Menyadari bahwa untuk sampai pada cita-cita hidupnya, manusia harus ingat siapa yang menciptakannya, dan dia hidup di dunia harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia tidak diperkenankan mendahului kehendak Tuhan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu proposisi hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan disampaikan dalam proposisi kata-kata eling atau ingat, yaitu kita sebagai manusia harus ingat bahwa Tuhan adalah zat yang maha kuasa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh dumeh atau sombong atas kekayaan, kekuasaan, atau kekuatan yang kita miliki, karena semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, untuk memperoleh keselamatan, kita sebagai manusia harus percaya kepada pencipta keselamatan, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih dan melindungi manusia. Yang terakhir adalah mituhu atau patuh. Kita harus patuh kepada perintah Tuhan yang Maha Tahu. Tindakan percaya dan patuh membuat tali rasa atau pengikat rasa antara kawula manusia dengan Gusti atau Tuhan senantiasa tersambung. Apabila kepercayaan tidak dilakukan dan dipatuhi, tali rasa pun terputus. Keselamatan tidak diperoleh jika hubungan kawula lan Gusti terputus. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai cita-cita hidup manusia, yaitu menyatu atau menunggal kepada Tuhan, kita harus selalu ingat, percaya, dan patuh terhadap kehendak dan perintah Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain, yaitu Bagus. Oke, selanjutnya proposisi eling dan waspodo orang Jawa. Jadi kata eling digunakan untuk menyatakan seseorang, dalam hal ini perilaku, yang beralih dari keadaan buruk kemudian kembali ke keadaan baik. Kemudian eling juga berarti untuk pengingat bahwa orang tersebut diingatkan agar tidak melanjutkan perilaku atau tindakan yang buruk dan diharapkan untuk kembali sadar.
Jadi pesan yang dikomunikasikan melalui kata eling dalam kaitannya dengan religi yaitu sebuah peringatan atau pesan bahwa setiap orang agar senantiasa menyadari bahwa ia merupakan ciptaan Tuhan. Manusia tidak memiliki kuasa untuk mengatur kehidupan. Kemudian dari proposisi yang ditemukan yaitu begja begjaning kang lali, luwih begjo kang eling lawan waspada, yang memiliki arti keberuntungan pada orang yang lupa diri, masih lebih beruntung orang yang tetap sadar dan waspada. Jadi segala kesewenangan yang ada pada diri manusia tidak dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan manusia. Kesadaran dan kewaspadaan manusialah yang mampu mengalahkan kesewenangan. Pandangan tentang kewaspadaan yang merupakan sebuah strategi tindakan untuk selamat juga ditemukan pada proposisi yang mewakili kata waspada, yaitu proposisinya yatno yuwono leno keno, yang memiliki arti kewaspadaan akan mendatangkan keselamatan dan kelengahan akan menimbulkan malapetaka. Jadi merupakan pengingat bahwa agar kewaspadaan senantiasa selalu diupayakan agar selalu mawas dan tidak lengah. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu proposisi adalah hasil representamen kebudayaan yang diciptakan melalui proses pemikiran berdasarkan fakta yang ada di kehidupan nyata. Proposisi tentang religi adalah proposisi-proposisi yang hadir melalui proses pemikiran dan pandangan masyarakat Jawa mengenai religi. Sedangkan religi adalah hal yang berkenaan dengan kepercayaan serta kebiasaan yang berkaitan dengan apa yang dipercaya. Untuk mencapai visi religiusnya, masyarakat Jawa selalu memperhatikan hubungannya dengan Tuhan, yang juga direpresentasikan dalam proposisi tentang Tuhan dan proposisi tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian tidak hanya itu, karena keselamatan merupakan hal yang diupayakan oleh orang Jawa, mereka selalu menjaga keselarasan dengan memperhatikan juga hubungan dengan masyarakat sekitarnya, hubungan manusia dengan manusia lain. Hal tersebut juga direpresentasikan dalam proposisi tentang hubungan antar manusia. Dan ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih.